saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa dalam acara sharing kitab suci ini. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk bersharing kepada kita sekalian. Kami keluarga J. Manik, Ibu Boru Rumah Horbo dari Paroki Santo Joseph, Jalan Kain Batik, Pematang, Siantar. Pada kesempatan ini, kami, saya dan istri saya akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh atas bacaan Injil hari Sabtu 22 Mei 2021. Adapun bacaan Injil yang akan kami sharingkan nanti dikutip dari Injil menurut karangan Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Kami mengajak saudara-saudari sekalian untuk ikut secara bersama-sama merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Mari kita awali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terpujilah Engkau karena kebaikan-Mu yang sungguh besar. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Secara khusus, kami bersyukur karena pada kesempatan ini Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu dan untuk berbagi tentang sabda-Mu kepada sesama kami. Terangilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu. Semoga sabda-Mu yang kami renungkan semakin meneguhkan iman kami, dan semoga apa yang kami bagikan bermanfaat bagi sesama kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakan bacaan hari ini secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut karangan Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan ayat 25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutilah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jika aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya kami akan coba membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan hari ini. Saya akan membagikan kesan dan pesan saya terlebih dahulu, setelah itu istri saya.
Ayat yang menyentuh bagi saya adalah ayat 22 yang berbunyi, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutilah aku." Pernyataan ini diucapkan oleh Yesus untuk menanggapi Petrus yang mempertanyakan tentang apa yang akan terjadi pada murid yang disebut sebagai murid yang dikasihi. Petrus bertanya, apa yang akan terjadi dengannya? Saya sangat tertarik dengan ungkapan Yesus yang mengatakan, "Itu bukan urusanmu." Dari perkataan Yesus, ada kesan bahwa Petrus terlalu mengurusi hal yang bukan urusannya. Benar bahwa apa yang terjadi pada murid yang dikasihi itu bukan urusan Petrus, tapi urusan Tuhan. Yang perlu diurus oleh Petrus adalah dirinya. Bagaimana agar dirinya dapat mengikuti Yesus dengan sebaik-baiknya. Dalam kehidupan saya sehari-hari, saya seringkali terlalu seperti Petrus, di mana saya terlalu mengurusi yang bukan urusan saya. Sementara yang seharusnya saya urus, saya abaikan. Saya pernah berkata demikian dalam hati ketika melihat orang lain. Akan jadi apa orang ini nantinya? Sementara saya kurang bertanya tentang hidup saya sendiri. Selain itu, entah mengapa setelah menikah, saya menjadi takut akan kematian. Dulu saya tidak begitu takut pada kematian. Saya pernah berkelahi dengan preman yang memeras saya. Pada waktu itu saya tidak takut sama sekali kalau mati. Namun setelah menikah, saya menjadi takut dengan kematian. Karena ketakutan saya akan kematian, saya juga pernah bertanya demikian dalam hati. Bagaimana keluarga saya jika saya mati? Akan jadi apa keluarga saya jika saya mati? Siapa yang akan mengurus keluarga saya kelak? Bagaimana hidup anak-anak tanpa seorang ayah? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dalam pikiran saya. Yang kemudian saya sadari ternyata semua itu bukanlah urusan saya, tetapi urusan Tuhan. Kematian adalah misteri, dan itu sungguh ada dalam kuasa Tuhan. Kematian saya, Tuhan telah mengaturnya. Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengaturnya. Tuhan yang mengatur itu semua. Saya harus membiarkan Tuhan yang mengatur dan memutuskan kapan saatnya akan tiba bagi saya. Saya hanya perlu mempersiapkan diri untuk itu. Bagaimana kelak keluarga saya? Tuhan juga sudah mengaturnya. Yang penting saat ini adalah saya harus mengikuti Tuhan dengan baik, percaya kepadanya, dan menyerahkan hidup dan keluarga kepadanya. Jadi ayat ini mendorong saya agar tidak terlalu mencampuri urusan orang lain, apalagi mencampuri urusan Tuhan. Tugas saya adalah fokus untuk mengikuti Yesus, yakni melakukan kehendaknya, berserah kepadanya, dan mewartakan tentang Dia kepada sesama. Demikianlah yang bisa saya bagikan dari kutipan yang berkesan tadi. Ayat yang menyentuh bagi saya adalah ayat 20 yang berbunyi, Petrus melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Ayat ini sangat menyentuh karena ayat ini menyadarkan saya bahwa sebagai seorang murid Yesus harus dengan setia mengikuti Yesus. Saya merasa belum mengikuti Yesus dengan setia. Ada banyak pengajaran Yesus yang sekalipun saya sudah tahu, tidak saya amalkan di dalam hidup saya. Saya sering mengabaikan ajarannya, misalnya ajarannya tentang mengasihi semua orang. Saya masih sulit mengamalkan ini di dalam hidup saya. Dalam mengasihi, saya masih memilih-milih. Yesus mengajarkan untuk mengampuni, tapi saya masih sulit mengampuni. Dan masih banyak lagi ajaran Yesus yang saya abaikan. Ini yang menegaskan bahwa saya bukanlah pengikut Yesus yang setia. Padahal,
saya sangat menyadari bahwa Yesus mengasihi saya. Banyak rahmat yang saya peroleh daripadanya. Tugas saya sekarang adalah mengikuti Dia. Mengikuti Dia maksudnya melakukan kehendak-Nya dan memberi kesaksian tentang ajaran kasih yang sudah diajarkannya kepada saya. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh murid yang dikasihi, inilah yang akan saya amalkan berdasarkan ayat yang berkesan tadi. Terima kasih. Nah, kami sudah membagikan kesan dan pesan kami. Jadi, sebagai kesimpulan dari sharing kami ini, pesan bacaan yang kiranya kita amalkan dalam hidup yakni yang pertama, kita tidak boleh terlalu mengurusi urusan orang, apalagi urusan Tuhan. Kita harus membiarkan Tuhan bertindak seturut kehendak-Nya dan kita kiranya menyerahkan diri kepada kuasa-Nya. Yang kedua, kita harus mengikuti Yesus dengan setia, melakukan kehendak-Nya dan bersaksi tentang ajaran kasih-Nya. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan hari ini menurut kami. Nah, selanjutnya agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabda Tuhan ini, mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur atas sabda-Mu yang dapat kami renungkan hari ini. Lewat sabda-Mu, Engkau mengingatkan kami agar kami senantiasa berserah kepada-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengamalkan sabda-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah yang bisa kami bagikan. Jika ada yang kurang dari sharing kami mohon dimaklumi. Tuhan senantiasa memberkati kita. Salam sejahtera.